Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bagi yang nonton, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, teman-teman, ini gue mau coba review gear elect yang seri S3 Plus yang banyak dibilang ini adalah kopinya dari Shoei S3 Plus gitu. Kopi dari Shoei S3 Plus. Ya memang dari segi bentuk, fungsi, tombol dan kelengkapan ya, bahkan dari kardusnya pun itu sama banget sama Shoei S3 Plus, benar-benar sama gitu. Nah, yang ingin gue review sekarang nih tentang kualitas dari recording dari Shoei S3 Plus ini. Kalau dari segi gambar ya teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana gitu. Kalau berdasarkan dari spesifikasi untuk recordingnya sendiri, video recordingnya itu bisa mencapai 2K gitu, dengan resolusi, dengan apa ya dipanggil ya, resolusi atau apa ya, yang 60 fps gitu. Gue juga kurang paham ya apa gitu. Nah, ini resolusi dari tangkapan gambarnya itu 2K 60 fps gitu. Gue pernah beberapa kali record sama lewat intercom ini gitu. Hasil recordingnya itu ya kalau gue bilang sih, gue pribadi gue ngelihatnya lumayan tajam gitu, gambarnya lumayan jernih gitu. Memang ada beberapa kekurangan ya gitu. Kayak contohnya dia memang saya bilang stabilizer gambarnya itu kalau menurut gue sih nggak ada ya gitu, stabilizer gambarnya. Tapi kalau kita baca di manual booknya atau di YouTube channel yang lain atau channelnya officialnya Gear Elect sendiri, itu tertera untuk stabilizernya gitu. Cuman kalau ngelihat dari hasil rekamannya, kalau menurut gua pribadi nggak ada gitu. Tapi nggak tahu ya kalau menurut teman-teman ngelihatnya kayak gimana gitu. Nah, recording malamnya ini gue sengaja ngambil malam gitu. Biasanya kan kalau recording pada pencahayaan yang cukup, kayak misalnya pagi, siang, sore, ya itu udah jelas lah ya, kelihatan gitu. Nah, gue ini mau coba recording malam, jadi kan bisa kelihatan tuh gitu. Kalau misalnya gue perhatiin, gue lihat-lihat gitu, nonton di YouTube channel, ada beberapa merek yang kalau recording malam itu gambarnya hasil rekamannya itu ya ada yang agak kekuningan, ada yang agak buram gitu. Jadi beda-beda gitu. Makanya gue sengaja ngambil record malam. Jadi biar ini sebagai salah satu referensi teman-teman lah gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ambil atau ya punya budget untuk intercom yang berkamera gitu. Kayak gitu. Ini salah satu referensinya sih kalau menurut gua.
Nah, gue kenapa ngambil unit ini? Itu karena gue ngerasa gue perlu gitu. Kayak misalnya kayak gini kan gue jalan nih gitu, jalan kerja, atau gue lagi iseng jalan sama keluarga gue, atau mungkin sama teman-teman gue touring gitu. Ya gue sengaja gitu, karena awalnya sih gue mau pakai action cam gitu, yang dipadukan sama intercom. Cuman gue melihatnya kalau gue pribadi kayaknya ribet dah, harus di mod dulu, ya memang sih selera orang beda-beda gitu ya. Tapi kalau gue sih jujur ya teman-teman, kalau gue pribadi gue ngeliatnya ribet dan butuh effort lagi gitu. Kayak misalnya gue harus beli konektornya, terus gue harus beli soft mic-nya, belum lagi gue mod unitnya. Itu kalau menurut gue gitu. Nah, kalau di intercom yang berkamera kan setidaknya ini masuk paket komplit gitu. Walaupun ada merek tertentu gitu intercom yang berkamera, tapi dia nggak bisa nge-record suara yang masuk gitu. Dia hanya bisa nge-record gambar aja, visual aja, tapi audionya enggak gitu. Nah, ini kalau bagi gue pribadi ini penting gitu. Kalau untuk penggunaannya sih, penggunaan gue beberapa bulan, bukan berapa bulan sih ya, sekitar 2 bulanan lah ya gue menggunakan unit ini gitu. Ya bagus sih kalau menurut gue. Dan gue coba untuk di hujan gitu ya, gue coba rekod hujan, terus ketika jalan di hujan gue sambil dengerin musik atau radio gitu. So far alhamdulillah aman gitu, alhamdulillah aman, nggak ada kendala. Ya mudah-mudahan sih nggak ada ya gitu. Karena mengingatkan lumayan juga harganya. Jujur ini gua pribadi ini adalah intercom yang butuh, kalau gua pribadi gitu, rogoh buat gua pribadi gitu. Karena selama ini gue beli intercom itu nggak nyampe sejuta, men. Nggak sampai sejuta gue beli intercom. Ya paling mahal gue 600, sekitaran 600-an gue beli intercom. Dan ini sampai sejuta gitu teman-teman. Nah, benernya sih gue pengen punya satu lagi gitu ya, buat di helm yang satunya lagi gitu. Cuman ya tar dulu lah, gue kayaknya beli yang lain dulu gitu, keperluan yang lain dulu. Kalau bicara soal connect record suara ketika lagi connect dengan intercom yang sama gitu, beda merek tapi beda jenis, ataupun dengan beda merek beda jenis gitu ya, yang merek yang sama tapi beda jenis, atau merek yang berbeda gitu. Itu gue pernah nyoba sama beberapa merek gitu, ke-record sih. Emang benar ini yang gue bilang tadi di awal, ini itu kayak replikanya Sony S3 Plus gitu, bener-bener replika. Jadi semua recordnya itu ke-record gitu. Jadi semua yang lu lihat, yang teman-teman lihat gitu, didengar, itu semua ke-record gitu. Dan pairingnya pun enak, simple, nggak makan waktu, nggak seribet yang teman-teman pikirin atau yang teman-teman pernah coba gitu ya. Kalau gua sih ya, yang penting paham dulu unitnya kayak gimana, operasionalnya kayak gimana ya. Untuk kita oprek-oprek juga ya
agak gampang gitu ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya, baca manual book. Itu sih yang penting. Kalau kita udah paham di manual book ya gampang dah gitu ya. Sejauh ini sih aman-aman aja kok menurut gua. Jadi gitu aja teman-teman, begitu aja untuk review singkat dari unit gear Elec S3 Plus nya, yang bisa dibilang itu adalah replika dari Shoei S3 Plus. Oke teman-teman, gua akhirin. Selamat malam, terima kasih udah nonton, thank you.